Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Dekan FKIP, luar biasa tadi Bapak saya berguru berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini. Kemudian Bapak Wakil Dekan 1 dan Ibu Bapak Wakil Dekan di lingkungan FKIP Universitas Riau, kemudian tentu pimpinan semua termasuk Ketua Program Studi dalam hal ini yang menjadi host matematika, pendidikan matematika dan pendidikan biologi. Tentu mudah-mudahan ada kaprodi yang lain juga di sini supaya bisa saling bersinergi. Kemudian Ibu Bapak tim MBKM dan Ibu Bapak dosen di lingkungan Universitas Riau yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mohon doa juga saling mendoakan, ya ini sepertinya dengan pada fase yang kita sangat sulit gitu ya. Kami sebelahnya Rumah Sakit Sarjito, jadi setiap beberapa menit itu ada iungan ambulans, itu rasanya merentes gitu Pak Dekan tadi. Kemudian Ibu Bapak semua, kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai perangkat pembelajaran yang akan kita rancang, tentunya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan untuk kondisi kita saat ini. Ibu Bapak semua, untuk memulai, mohon izin untuk saya membuat pantun untuk Universitas Riau. Bunga cempaka, bunga melati, mengisi di hati dan harum mewangi. Semoga Kampus Merdeka di UNRI terus melakukan inovasi dan berkolaborasi. Ini mendadak. Saya orang teknik yang suka puisi Ibu Bapak dan suka prosa, jadi sekalian untuk mengekspresikan. Mohon izin untuk sharing berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang ini menjadi bagian yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan ini Ibu Bapak semua sudah mulai rencanakan untuk pelaksanaan di semester depan. Kebetulan beberapa hal yang ada ini sudah kami kembangkan bersama dengan tim kurikulum pendidikan tinggi Bilmawa Dikti, dan kami sudah juga melakukan beberapa BIMTEK berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini saya juga mempraktekkan langsung di mata kuliah saya, dan salah satu contoh mungkin belum menjadi contoh sempurna, sudah saya kirimkan juga ke Ibu Wulan, RPS yang saya kembangkan untuk mata kuliah saya yang itu masuk ke IKU Butir nomor 7, merepresentasikan proyek dan case method, dan juga untuk evaluasi minimal 50% dari tim based project itu. Mungkin tidak sempurna Ibu Bapak semua, hanya untuk memberi gambaran ilustrasi bagaimana ini diwujudkan di dalam mata kuliah kita. Kemudian panggilan saya sehari-hari Suning, kemudian saya juga ada beberapa media sosial yang Ibu Bapak bisa lihat di Instagram, itu Kusuma Wardanis, saya pakai S itu biar kelihatan manis gitu Ibu Bapak. Kemudian ada YouTube di Suning Kusuma Wardani. Kemudian Ibu Bapak semua, mungkin mohon maaf ini agendanya saya belum sesuaikan. Jadi agendanya adalah sebetulnya lebih ke inovasi dan strategi inovasi yang ini untuk mendukung MBKM dan untuk berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Ini tadi saya cuplik dari yang OBE, jadi belum saya ganti, tetapi arahnya ke perangkat pembelajaran. Ibu Bapak semua, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan sangat komprehensif oleh Pak Dekan, bahwa kita sedang mengajak kepada anak-anak kita, mahasiswa kita untuk belajar pada universitas kehidupan, dan ini juga sudah kita dapatkan juga dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, yaitu pada dasarnya pembelajaran itu bisa dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan sifatnya adalah untuk memerdekakan manusia. Kemudian mungkin saya akan juga merelasikan apa yang disampaikan Pak Dekan tadi, yang learning to feel. Learning to feel ini kalau kita ejawantahkan
di dalam kondisi kita sekarang, di dalam kemajuan-kemajuan teknologi yang demikian cepat, itu pada dasarnya yaitu bagaimana kita bisa memanusiakan teknologi. Bagaimana kita bisa teknologi pembelajaran kita itu juga bisa dirasakan kehadiran kita oleh anak-anak kita, oleh mahasiswa kita. Jadi memanusiakan teknologi itu juga menjadi bagian yang kita emban bersama. Kemudian kenapa kita perlu inovasi pembelajaran? Tentunya kita tahu bersama bahwa landscape pekerjaan itu bisa berubah 2-3 tahun mendatang. Dan kita sadar betul bahwa kita sedang mendidik anak-anak kita itu tidak untuk sekarang, tetapi untuk 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Artinya apa? Artinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk bisa relevan di kemudian hari. Bukan pada saat ini, tapi untuk kemudian hari. Untuk seperti itu, maka kita perlu mengoptimalkan sumber belajar internal dan eksternal yang kita punyai dengan memanfaatkan teknologi informasi tentunya. Juga kita sadar betul kita ada di abad 21 untuk meningkatkan kompetensi abad 21, ada kolaborasi, compassion, critical thinking, dan itu tadi sangat dekat dengan value yang dimiliki baik oleh UNRI maupun oleh FKIP UNRI. Kemudian mendorong mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk bisa beradaptasi terhadap kemajuan-kemajuan yang ada dan juga bisa mengikuti perkembangan keilmuan yang ada. Kemudian kalau kita lihat, ini salah satu bagian yang saya berikan di dalam UGM Talks pada bulan November tahun 2019. Pada dasarnya kita punya tantangan emerging skill. Ada 3 klasifikasi di sini kami dapat dari WeForum tentang perubahan-perubahan landscape pekerjaan. Ternyata ada tantangan emerging skill yang perlu kita siapkan sejak saat ini, yaitu pemberian literasi dasar terkait dengan literasi menelaah, literasi numeris, literasi keilmuan, literasi ICT, dan seterusnya. Kemudian juga berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan cara kita bersama menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks. Bagaimana kita bisa berpikir kritis, tadi sudah terekspresi juga di dalam FKIP value yang ada di UNRI, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah yang semakin kompleks, bagaimana melatih kreativitas, bagaimana bisa mahasiswa kita nanti dilatih juga untuk komunikasi dan kolaborasi. Tidak kalah penting tentu yaitu berkaitan dengan kualitas karakter. Kalau kita lihat kualitas karakter ini menjadi peran penting dan tantangan besar karena kita masih dihadapkan pada masa pandemi seperti ini, dan tadi memang kita rasakan kita sangat sulit untuk meningkatkan kualitas karakter kalau kondisi-kondisinya seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan ya usaha secara maksimal di setiap mata kuliah yang kita berikan supaya sinergi itu nanti bisa berdampak kepada mahasiswa, karena ketika mahasiswa kita melihat model-model dari guru-gurunya, model-model dari dosen-dosennya menjadi contoh, menjadi teladan, ini tentu akan juga memberi inspirasi bagi anak-anak kita. Jadi sifat keingintahuan, keinisiatif, kegigihan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran budaya dan sosial ini juga bisa kita masukkan di dalam proses pembelajaran kita. Kalau ini tidak kita masukkan ke dalam mata kuliah kita, lantas siapa yang akan memberikan ini kepada anak-anak kita? Sehingga kita perlu melihat peluang-peluang di mana kita bisa memasukkan hal-hal terkait dengan ini itu di dalam mata kuliah kita masing-masing. Kemudian Ibu Bapak semua, tentu di sini banyak sekali guru besar yang sudah keilmuan dari bidang pendidikan ini sudah sangat kita butuhkan bersama, yang artinya sudah pengalamannya sudah sangat tinggi. Jadi kita sudah juga menyadari bahwa ternyata tantangan ke depan itu semakin meningkat. Artinya kita bagaimana bisa menyiapkan anak-anak kita itu bisa berkompetisi di masa mendatang, karena kemampuan berbelajar ini ternyata juga dibutuhkan anak-anak kita, bukan hanya kemampuan untuk
terkait dengan materinya, tetapi kemampuan belajar. Dan ini tentu Ibu Bapak semua di bidang pendidikan ini menjadi tantangan yang besar sekali. Bagaimana di dalam desain kurikulum dan perangkat pembelajaran itu bisa mengasah critical thinking, creativity, collaboration, komunikasi. Demikian juga terkait dengan literasi, ya terkait dengan media, teknologi dan seterusnya. Juga tidak kalah penting yaitu terkait dengan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan life skill. Juga kita lihat bagaimana ke depannya salah satu hal yang perlu kita sadari di masa pandemi ini yaitu cognitive load management. Jadi bagaimana kita bisa mengelola beban-beban kognitif yang ada, dan ini juga kita bisa representasikan di dalam perencanaan pembelajaran kita. Dan tentu kita mulai melihat bahwa kedisiplin atau disiplin ilmu masing-masing itu tidak terkotak-kotak, tapi akan bisa saling bersinergi, kita bisa berkolaborasi multi dan transdisiplin di dalamnya. Jadi ini arah dari kita membutuhkan beberapa pemikiran mengenai pembuatan perangkat pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga untuk mensupport profil lulusan dan CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi. Jadi perangkat pembelajaran ini harus align, harus selaras atau untuk mendukung profil lulusan dan CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi. Kemudian ini tentu Ibu Bapak semua bagian makanan sehari-hari Ibu Bapak semua, kebetulan saya bidangnya teknik, tetapi untuk S3-nya saya sangat tertarik untuk bidang education, sehingga berusaha untuk mempelajari berkaitan dengan ilmu atau teori-teori pembelajaran. Dalam hal ini saya 4 bulan magang di Engineering Education di Utah State University untuk belajar mengenai teori pembelajaran ini, dan juga saya coba representasikan di dalam konsep teknologi pembelajarannya. Jadi ini saya mungkin orang teknik yang kesasar gitu ya, yang sangat senang untuk belajar mengenai teori pembelajaran, karena saya berprinsip bahwa kalau kita sebagai pendidik, kalau mendidik tanpa ilmu berarti tanpa ruh. Jadi itulah yang menjadi esensi saya pribadi, bahwa kalau mendidik harus dengan ilmunya, yaitu dengan ruh, dengan konsep-konsep pendidikan yang ada. Ya. Jadi berkaitan dengan teori pembelajaran ini tentu kita akan melihat potensi-potensi pembelajaran yang kita arahkan ke konstruktivisme, ke kognitivisme, di mana mahasiswa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dipunyai, kemudian pembelajaran yang sifatnya transformatif, dan tentu teori pembelajaran yang lainnya. Kemudian kalau saat ini mungkin yang sedang berkembang yaitu teori yang berkaitan dengan pembelajaran mandiri atau penguatan pembelajaran mandiri mahasiswa, dan juga pembelajaran teori pembelajaran yang berkaitan dengan pemanfaatan peningkatan engagement di dalam ruang cyber, atau kita sebut sebagai cyber psikologi, atau saya agak lupa istilahnya, saya sudah cyber saya agak lupa, nanti coba saya ingat-ingat Ibu Bapak semua ini kiranya sedang tidak fokus. Jadi ada 2 teori yang sedang berkembang ini, dan nanti saya sampaikan ke chat. Kemudian yang berikutnya di dalam SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dikatakan bahwa karakteristik pembelajaran yang perlu kita bangun di dalam pembelajaran kita itu ada interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Tentu ketika kita menyatakan bahwa berpusat pada mahasiswa, itu betul-betul kita rancang sejak dari RPS-nya. Jadi supaya dari proses pembelajaran yang kita lakukan sampai dengan assessment memang berpusat kepada mahasiswa. Dan team-based project dan case method ini memang dipilih yang relevan untuk kondisi kita saat ini, supaya anak-anak kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
Kemudian bagaimana kita bisa memandang student center learning ini? Kita bersama-sama tahu bahwa SCL ini atau student center learning ini itu adalah paradigma atau pendekatan berpusat pada mahasiswa dan berpusat pada proses pembelajaran. Ada beberapa elemen, salah satunya adalah menitik beratkan pada pembelajaran aktif, ya. Dan baru-baru saja kita kehilangan juga Ibu CBSA, saya masih ingat sekali ya cara belajar siswa aktif ya. Kemudian yang berikutnya penekanan pada pembelajaran dan pemahaman yang mendalam, kemudian peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas mahasiswa sehingga pembelajaran mandiri ini perlu kita asah di sana. Kemudian peningkatan rasa mandiri otonomi pada mahasiswa, kemudian terjadi interdependensi antara dosen dan mahasiswa. Ini yang mungkin agak sulit karena menyapih, kalau istilah saya, menyapih dosen dan mahasiswa itu ternyata hal yang sangat sulit karena kadang-kadang sebagai dosen itu merasa kalau saya belum memberikan, saya belum menyampaikan materinya, sepertinya mahasiswa saya itu belum belajar. Demikian juga dari sisi mahasiswa. Mahasiswa kalau merasa belum di kelas, belum diberi oleh dosennya, maka dia belum belajar. Dengan interdependensi antara dosen dan mahasiswa, kita memberikan porsi belajar yang banyak kepada mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator dan pengarah ini tentu akan bisa kita lakukan. Jadi tentu kita sebagai dosen akan kewalahan sekali mengejar ketinggalan ilmu yang ada, perkembangan yang ada. Kalau kita lakukan sinergi dengan anak-anak kita, dengan mahasiswa kita, maka ini akan lebih baik. Ya, ini menyapih dosen dan mahasiswa ini tantangan yang sangat berat. Kemudian tentu yang keenam, saling menghormati dalam hubungan dosen dan mahasiswa, dan yang ketujuh, pendekatannya itu adalah reflektif. Ya, reflektif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Ibu Bapak semua, ada lima prinsip berkaitan dengan teori pembelajaran yang ada, yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jadi melibatkan semua sumber daya yang kita punya. Kemudian dosen fungsinya sebagai fasilitator dan kontributor pengarah dalam hal ini. Kemudian menumbuhkan pemikiran kritis sebagai tools untuk pengembangan pengetahuan. Kemudian memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, dan tentu mengarahkan kepada konstruksi pengetahuannya. Dan tentu ada assessment yang memotivasi pembelajaran. Ini tentu dasar dari teori pembelajaran yang biasanya kita mengarah kepada SCL itu adalah terkait dengan konstruktivisme yang menekankan pembelajaran konstruksi pengetahuan agar dapat belajar secara efektif. Kemudian Ibu Bapak semua, di dalam strategi pembelajaran untuk mengarahkan kepada student center learning tadi, tentu ada beberapa pendekatan strategi yang kita bisa lakukan, yaitu ada direct instruction, indirect instruction, experiential learning, interactive instruction, dan independent study. Masing-masing di sini sudah ada definisinya. Berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kita mengarah kepada salah satu strategi, yaitu experiential learning. Tentu masing-masing strategi kita sesuaikan untuk konteks di mata kuliah kita masing-masing. Kemudian untuk berkaitan dengan strategi tadi, ada kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Misalkan strategi pendekatan atau strategi yang direct instruction, ini metode yang kita lakukan biasanya adalah explicit teaching. Jadi modelnya adalah biasanya lecture seperti itu ya, mengajar, kemudian biasanya ada deductive question, kemudian juga mungkin ada practice dan latihan-latihan yang kita berikan. Untuk kekuatannya ini anak-anak yang sifatnya auditory, anak-anak yang gaya belajarnya auditory ini sangat menyukai yang seperti ini karena jelas eksplisit ya. Jadi saya diminta untuk apa itu ada eksplisit di sana. Kemudian weakness-nya tentu menjadi peserta didik atau mahasiswa kita itu kecenderungannya menjadi lebih pasif dalam konteks yang ini ya.
Kemudian yang berikutnya indirect instruction untuk indirect instruction dan experiential learning ini kami jadikan satu. Ini sifat metode yang kita lakukan yaitu terkait dengan case study, formulasi konsep, problem solving, inquiry dan seterusnya. Dan indirect instruction untuk experiential learning ini juga ada beberapa metode, kekuatan dan kelemahan. Tentu ini menjadi bagian keilmuan Ibu Bapak semua, saya malah takut salah kalau menjelaskan. Berikutnya berkaitan dengan yang interaktif dan yang independent study, ini juga ada metode dan kelemahan dan kekurangan masing-masing, dan tentu kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam pembelajaran kita. Ibu Bapak langsung pada perangkat pembelajaran yang akan kita kembangkan, untuk yang metode pembelajaran. Jadi kalau kita lihat desain RPS yang kita akan kembangkan, tentu di dalamnya kita mengembangkan dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini itu punya dasar yaitu CPL yang diamanahkan oleh program studi kepada mata kuliah tersebut. Kemudian oleh pengampu mata kuliah tentu akan dibuat bagian-bagiannya atau topik-topiknya atau tiap pertemuannya sehingga menjadi sub CPMK. Di dalam SNDikti disebut sebagai kemampuan akhir yang diharapkan. Supaya CPMK dan sub CPMK di dalam pembelajaran kita itu bisa diukur, maka kita tentukan dulu indikator capaiannya atau kriterianya seperti apa. Kemudian setelah kriteria, kalau saya biasanya menuju ke assessment dulu. Nanti kriteria itu saya akan assess dengan metode seperti apa, metode penilaiannya seperti apa, instrumennya seperti apa, nanti bobot nilainya seperti apa. Saya biasanya dari kriteria ini masuk ke assessment dulu. Kemudian setelah itu baru kita akan tentukan bentuk dan metode pembelajarannya seperti apa supaya bisa mencapai CPMK dan sub CPMK yang ada, ya, bentuk dan metodenya. Untuk bentuk dan metode pembelajaran ini tentu kita akan pilih yang sesuai dengan karakteristik dari mata kuliah kita, dan tentu kita akan mengedepankan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif dan efektif yang ada tentu kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, misalkan ada diskusi kelompok di dalamnya, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajaran yang lainnya untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah kita tetapkan. Kemudian untuk berkaitan, ini harus align, harus selaras ya dengan CPMK yang sudah kita tetapkan. Kemudian juga kita tentukan nanti bahan dan materi pembelajarannya seperti apa. Jadi ini Ibu Bapak semua perencanaan atau rencana pembelajaran semester yang perlu kita siapkan. Salah satu contoh sudah saya berikan di mata kuliah kami, transformasi digital. Kemudian setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode tersebut. Ini ada di SNDikti menyebutkan seperti itu. Berikutnya Ibu Bapak semua, kalau kita lihat di indikator kinerja utama, kita diberi amanah di perguruan tinggi kita, yaitu tertuang di dalam keputusan Menteri nomor 754 P tahun 2020, bahwa, dan ini juga diperbarui ya di yang Permen Kepmen nomor 3M tahun 2021, ya, jadi ada dua, diperbarui oleh 3/M tahun 2021. Yang pertama bahwa kualitas lulusan itu diukur dengan lulusan yang IKU yang nomor 1, ya, pengalaman di luar kampusnya minimal 20 SKS. Kemudian kualitas dosen, mungkin saya akan masuk ke yang berikutnya, yang IKU butir nomor 7, ya, IKU butir nomor 7, yaitu berkaitan dengan penggunaan case method dan team based project. Ini saya ada ilustrasi di bagian bawah, nanti saya sampaikan untuk IKU-nya. Untuk kriteria IKU butir nomor 7, ya, terkait dengan metode pembelajaran, di sana disebutkan bahwa berkaitan dengan case method dan team based project. Kalau kita lihat bersama Ibu Bapak semua, keinginan kita bersama ketika kita akan membuat berkaitan dengan
pendekatan atau metode ini, yaitu bahwa mahasiswa ini akan kita posisikan berperan sebagai protagonis. Jadi dia berusaha ya untuk keingintahuannya itu menjadi lebih tinggi, meningkat untuk memecahkan sebuah kasus ini untuk yang case method tadi. Kemudian juga mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus yang ada untuk mencari atau membangun rekomendasi solusi atas kasus-kasus yang ada, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi yang ada. Kemudian kelas-kelas tadi itu akan berdiskusi secara aktif dan tentu dosen menjadi fasilitator dalam hal ini, mengarahkan diskusi, men-trigger supaya kalau ada hal-hal yang tertinggal itu bisa terkuak juga di dalam diskusi mahasiswa, kemudian melakukan observasi. Kemudian untuk team-based project tentu kita menginginkan mahasiswa itu ada di dalam diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok, ada tugas project yang kita berikan di dalam jangka waktu yang memadai, kemudian nanti kelompok-kelompok tersebut diberi masalah atau diberi project yang akan diselesaikan dengan model kolaborasi, akan mempersiapkan presentasi atau karya akhirnya untuk disajikan di dalam pleno bersama-sama, mendapatkan refleksi juga di dalamnya. Ada umpan balik yang konstruktif. Kemudian di dalam IKU itu ada catatannya, di dalam IKU butir nomor 7, yaitu terkait dengan kriteria evaluasi nilai akhir. Bahwa 50%, minimal 50% ini harus berdasarkan pada kualitas partisipasi diskusi kelompok, case method, dan team-based project-nya. Mengapa dilakukan seperti itu? Supaya kita fokus pada metode yang kita berikan, yaitu case method dan team-based project tadi, dan memberikan alokasi yang memadai dalam kaitan waktu dan assessment-nya. Jadi ini yang kita harapkan. Modelnya seperti apa nanti akan saya berikan contoh di mata kuliah saya yang mungkin belum sempurna. Kemudian pembelajaran berbasis kasus tentunya beberapa pengertian yang ada tadi sudah kita berikan. Kebetulan kami termasuk saya di dalamnya sedang membuat buku panduan SCL, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa terbit Ibu Bapak semua. Jadi kita berikan di sana untuk pembelajaran berbasis kasus itu adalah metode yang melibatkan mahasiswa dalam situasi dunia nyata yang disajikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Untuk best practice yang kami lakukan untuk metode yang berbasis kasus itu kami lakukan di mata kuliah yang sifat orientasinya itu sudah ada aplikatif seperti itu. Kami mengundang di 2-3 pertemuan itu dari pihak praktisi dan industri masuk ke dalam mata kuliah yang kami berikan. Kemudian kami minta untuk dari pihak industri itu memberikan permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan konteks keilmuan tersebut. Ibu Bapak semua, kalau kita tahu buku-buku kasus itu kan kalau kita beli misalkan itu mahal Ibu Bapak semua. Kalau dengan cara kita mengundang praktisi dan profesional masuk ke mata kuliah kita untuk memberikan kasus yang ada, ini satu langkah strategi yang relatif murah dan kita bisa juga punya gambaran permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini seperti apa, supaya anak-anak kita juga punya gambaran berkaitan dengan dunia nyatanya seperti apa, situasi dunia nyatanya seperti apa. Tujuan utama case-based learning ini yaitu mengarah bahwa pembelajaran ini bisa menganalisis masalah dan situasi, kemudian mahasiswa juga nantinya bisa mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, kemudian juga menafsirkan fakta, kemudian mengembangkan solusi alternatif dan sampai solusi akhir baik secara mandiri maupun di dalam kelompok. Kemudian biasanya yang ciri dari studi kasus itu adalah masalah yang diberikan. Ya, masalah yang diberikan oleh dosen itu masalah yang kompleks, kasus yang kompleks, mendekati kenyataan. Ya, sehingga alangkah lebih mudah kalau kita juga memberi kesempatan langsung dari pihak praktisi atau profesional untuk terlibat di dalam
diskusi-diskusi yang kita lakukan di dalam kuliah kita. Tentu dalam hal ini memungkinkan mahasiswa itu bisa melihat kondisi praktis, kemudian bisa membangun hubungan antara konteks dunia nyata dengan konteks pengetahuan atau informasi yang teoritisnya. Jadi ini Ibu Bapak semua, untuk kompleksitas tentu akan disesuaikan tergantung pada jenjang, apakah itu sarjana atau pasca sarjana. Kemudian Ibu Bapak semua di dalam case method tentu punya peran masing-masing, di mana dosen punya peran yaitu menyiapkan kasusnya. Ya, untuk menyiapkan kasus tentu kita bisa berkolaborasi dengan praktisi dan profesional dan sesuai dengan CPMK yang sudah kita kembangkan. Kemudian juga menentukan nanti prosedurnya seperti apa. Kolaborasi atau diskusi kelompoknya akan berjalan seperti apa, untuk peran individualnya akan seperti apa, waktunya seperti apa. Dosen dalam hal ini akan mengobservasi, ya, kemudian berikutnya melihat keterlibatan mahasiswa supaya dinamika kelas dan dinamika diskusi kelompok juga bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian tentu setelah diskusi kelompok akan ada pleno seperti itu untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil analisis pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian dosen nanti akan merangkum dan menyimpulkan hasil belajar tersebut menjadi catatan dan evaluasi, termasuk evaluasi pembelajaran yang ke depan. Untuk peran mahasiswa tentu ini sebagai peran aktifnya, tentu menyiapkan berbagai sumber literatur sesuai dengan kasus yang dibahas, memperhatikan capaian pembelajaran yang berbasis kasus tadi, sehingga kita perlu eksplisit. Kalau kita eksplisit menyatakan capaian pembelajaran kita kepada mahasiswa, tentu mahasiswa juga melihat, oh arahnya mau dibawa ke sana, itu akan tahu. Juga menerima tugas yang diberikan oleh dosen dan mendiskusikannya secara aktif di dalam kelompok dan menyajikannya, dan juga akan melakukan refleksi setelah itu. Berikutnya, keunggulan dan kelemahan untuk case-based learning tentu keunggulannya karena ini berkaitan dengan pengalaman belajar secara kontekstual dan high order thinking skill, maka ini akan mencapai kompetensi abad 21 yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengintegrasikan prior knowledge, pengetahuan sebelumnya dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga mahasiswa juga bisa mahasiswa bisa mengeksplorasi potensi dirinya untuk mengembangkan konsep atau idenya, dan juga menghargai nilai-nilai toleransi ketika melakukan diskusi yang ada. Tentu ada kelemahannya juga. Pembelajaran ini tidak optimal kalau kasus yang diberikan oleh dosen itu kurang menarik atau kurang menantang seperti itu. Dan demikian juga untuk mahasiswa yang belum menguasai materi dengan baik, itu juga akan merasa sulit beradaptasi terhadap kasus yang diberikan. Kemudian juga mungkin untuk mahasiswa yang terlatih sudah sejak awal pasif, ini mungkin jadi tantangan besar. Demikian juga mungkin membutuhkan waktu lama dan pembelajaran tidak efektif kalau tadi dosen tidak kreatif, aktif mencari kasus-kasus yang relevan tadi yang saya jelaskan di awal. Kemudian untuk project based learning itu kami mencoba merangkum dari beberapa yang ada. Kalau kita project artinya ini bagian dari pekerjaan yang meliputi kegiatan inquiry atau inquiry based activity. Dapat kecil, dapat juga besar. Dilakukan baik oleh individual ataupun kelompok, dan hasilnya nanti berupa desain atau laporan atau produk kerja, seperti itu. Untuk yang project based learning, tentu konteksnya adalah relevansi kegiatan dengan dunia nyata. Jadi pengalaman yang akan didapatkan itu adalah pengalaman nyata yang bermakna di dalamnya. Tentu pembelajaran ini sifatnya fokus pada konstruksi pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang penting yang sudah dituangkan di dalam CPMK-nya. Kemudian sebagai pengendali aktivitas, tentu dosen itu harus kreatif untuk menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya supaya lingkup yang
kita inginkan itu tergali oleh mahasiswa. Demikian juga tantangan besarnya adalah dosen harus membuat proyek yang memotivasi. Peran dosen tentu tadi menyediakan panduannya, kemudian mengatur lama waktu dan aktivitas pembelajarannya, memberikan dukungan, empati, motivasi, dan inspirasi pada mahasiswa, melaksanakan aktivitas kelas, kemudian memberikan bimbingan, memberikan rasa nyaman, supaya anak-anak bisa bereksperimen dalam waktu yang memadai, kemudian memperlihatkan sebagai fasilitator atau pemandu yang baik. Kita melihat dinamika kelas, kalau ada yang mahasiswa pasif, maka bagaimana kita caranya untuk mereka aktif, untuk mahasiswa yang terlalu dominan, bagaimana kita juga memberikan porsi supaya anak-anak yang kurang dominan itu bisa mempunyai kesempatan, kemudian juga menyediakan diri di luar jam kerja jika diperlukan. Kemudian untuk peran mahasiswa sendiri tentu mengerjakan tugas yang dirancang, meningkatkan pengetahuannya untuk menggali proyek yang menggali pengetahuan untuk supaya proyek mereka bisa terselesaikan dengan baik, kemudian menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab, kemudian juga tentu bisa belajar di dalam kelompok kecil seperti itu. Untuk kekurangan dan atau keunggulan dan kelemahannya, yang pertama bahwa di sisi keunggulan, peningkatan kemandiriannya akan sangat terlihat dengan project based learning ini. Kemudian capaian pembelajarannya akan lebih baik dengan memberikan porsi tanggung jawab pada mahasiswa yang lebih besar. Kemudian ke arah kompetensi abad 21 ini juga menjadi bagian penting juga karena bisa mengembangkan atau meningkatkan keterampilan abad 21 tersebut. Kemudian tingkat keterlibatan mahasiswa yang meningkat dengan adanya project based learning. Tentu ada tantangannya membutuhkan waktu lama di dalam proyek akhir. Nanti saya akan sharing mata kuliah yang belum sempurna, akan saya sharing pengalamannya kepada Ibu Bapak semua. Kemudian pembelajarannya akan tidak efektif kalau dosennya tidak kreatif dan inovatif. Jadi mahasiswa akan merasa bosan kalau tidak ada kreativitas dan inovasi dari dosennya. Kemudian pembelajaran tidak akan berjalan optimal kalau kita juga tidak mengkoneksikan prior knowledge yang dipunyai oleh mahasiswa dengan proyek yang akan dia kerjakan. Demikian juga tantangannya adalah assessment yang agak kompleks yang butuh kita siapkan. Berikutnya, kalau kita lihat dari perencanaan pembelajaran, tentu kita ingat bahwa kita perlu membuat satu pernyataan eksplisit mengenai CPMK dan sub-CPMK dalam bahasa kemampuan yang terintegrasi. Yang di dalamnya ada aspek kognitif, ya kalau kita biasa pakai adalah taksonomi Bloom-Revise atau taksonomi Anderson dari C1 sampai C6, seperti itu. Nah, tentu kita perlu menyatakan secara eksplisit capaian pembelajaran tersebut. Saya mungkin akan melakukan interaksi dengan menggunakan chat Ibu Bapak semua, supaya saya tidak ditinggal jauh-jauh dari layar oleh Ibu Bapak semua. Ibu Bapak semua mohon chat. Biasanya kalau kita menyatakan kemampuan, kata kemampuan atau CPMK atau sub CPMK, kalimat atau kata kerja operasional yang sering kita pakai itu apa? Misalkan mahasiswa setelah menyelesaikan materi ini mampu titik-titik. Titik-titiknya itu biasanya apa, Ibu Bapak semua? Mohon bisa lewat chat Ibu Bapak semua, atau mungkin ada yang unmute. Ada yang unmute, apa yang biasa, kata kerja operasional yang biasa kita pakai, mengidentifikasi, mengaplikasikan, tapi ada yang sangat general. Mahasiswa mampu, apa itu? Biasanya saya selalu, ya betul sekali Ibu Vicky Setri ya, memahami Pak Zulkifli, matur nuwun, ya betul sekali. Yang paling banyak itu memahami. Kalau kita lihat, kalau kita mau nyatakan kata CPMK, sub CPMK dengan memahami, itu kalau kita lihat itu ada di C2. Kita sedang mengarah kepada low order thinking skill. Mungkin untuk pertemuan pertama, kedua, atau pertemuan yang materinya baru, itu mungkin relevan. Tetapi tidak relevannya, memahami itu Ibu Bapak semua, itu luas sekali.
seluas daratan dan lautan dan seisinya. Jadi kalau kita mau assess itu juga sulit ya, memahaminya apa yang dimaksud. Demikian juga kalau Ibu Bapak menggunakan kata kerja operasional, misalkan mengidentifikasi, menjelaskan, dan seterusnya, ini mungkin lebih eksplisit daripada memahami tadi. Nah, setelah itu tentu ada pertemuan berikutnya itu yang mengarahkan kepada high order thinking skill-nya. Kalau bahasa Jawa itu juk ngopo kalau sudah paham gitu. Terus apa gitu kalau sudah paham itu apa gitu loh. Berikutnya itu apakah bisa mengaplikasikan, apakah bisa bisa menerapkan, apakah bisa menganalisis, apakah bisa mengevaluasi, itulah yang kita inginkan ketika mahasiswa itu belajar. Kemudian juga tidak kalah penting tentu kita mengintegrasikan dari aspek afektif dan aspek psikomotornya. Jadi ini yang tentu kita butuhkan di penyusunan CPMK dan sub-CPMK-nya. Supaya apa? Supaya ada nantinya ada constructive alignment atau keselarasan yang konstruktif antara capaian pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmennya. Mohon izin sebentar, Ibu Bapak, saya akan nanyakan kondisi anak saya. Kebetulan anak saya sedang proses mau melahirkan dan sebentar, saya mute sebentar. Oke, silakan Ibu, semoga dilancarkan, amin. Terima kasih Ibu Bapak semua. Jadi kita lanjutkan. Jadi dengan adanya constructive alignment antara capaian pembelajaran, proses pembelajaran, asesmennya itu jadi harmonis. Ya, jadi harmonis. Artinya capaian pembelajaran itu bukan hal yang main-main. Harus kita nyatakan secara jelas, nanti akan kita lakukan proses pembelajarannya seperti apa, akan kita uji atau akan kita nilai dengan seperti apa. Ketiga hal ini harus konstruktif. Berikutnya Ibu Bapak semua, kalau kita lihat dari penyusunan perangkat pembelajarannya, maka kita bisa melihat cara pendekatan seperti ini. Jadi ini cara kita untuk merancangnya. Bahwa program studi sudah menyatakan profil lulusan dan CPL. Profil lulusan dan CPL yang ada itu diamanahkan kepada mata kuliah atau dibebankan kepada mata kuliah yang oleh pengampu mata kuliah dibuatlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau course learning outcome. Kemudian oleh pengampu mata kuliah dibuatlah sub CPMK. Bisa berdasarkan tiap pertemuannya, tiap minggunya, atau bisa berdasarkan topik-topik yang akan diberikan. Kemudian tentu kita akan susun indikator keberhasilan dari CPMK dan sub CPMK tadi. Indikatornya seperti apa, kemudian tentu kita akan buat instrumen penilaian dan evaluasinya. Setelah itu kita akan menyusun nanti bentuk metode penugasan pembelajarannya seperti apa, dan materinya seperti apa, melingkupi keluasan dan kedalamannya. Ini kita dalam rangka untuk menyusun atau mengembangkannya. Dan dalam mengimplementasikan tentu arahnya kebalikannya. Kalau kita melakukan runutan seperti ini, maka constructive alignment itu tadi sudah terjamin. Sudah terjamin bahwa apa yang kita nyatakan eksplisit dalam capaian pembelajaran mata kuliah itu sudah ada instrumen penilaiannya, akan sudah klop. Demikian juga akan proses pembelajarannya juga akan menyesuaikan untuk bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian berikutnya tentu kita butuh di sisi assessment. Jadi di sini kita butuh metode apa yang kita pakai, instrumen apa yang kita pakai, bobot nilainya seperti apa. Ibu Bapak semua, saya punya ilustrasi seperti ini. Jadi misalkan saya punya kuadran, 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk yang horizontalnya
itu berkaitan dengan low order thinking skill dan high order thinking skill. Jadi yang 1-3 ini, kuadran 1-3 ini untuk mengukur low order thinking skill, LOTS. Ya. Kemudian yang di sebelahnya, yang 2-4 ini untuk mengukur high order thinking skill. Jadi semakin ke kanan, semakin high order thinking skill. Kemudian yang bagian bawah itu untuk mengukur knowledge saja, kognitif saja. Yang bawah itu kognitif, kalau yang di atas performance, yaitu kognitif plus afektif plus psikomotor. Jadi ini sudah masuk performance. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan saya ambil assessment, yaitu multiple choice. Menurut Ibu Bapak, multiple choice itu cocok untuk kuadran yang mana saja? Multiple choice itu cocok untuk kuadran mana saja? Mungkin bisa lewat chat di Ibu Bapak semua untuk interaksinya. Ya, untuk lots. Ya, untuk lots artinya multiple choice. Kalau disebutkan 1, 2, 3, 4-nya untuk yang kuadran mana Ibu Bapak? Ya, kuadran 1. Terus jadi multiple choice, saya multiple choice MCQ ya, bisa di sini. Atau juga ada multiple choice yang untuk high order thinking skill, karena ada teori-teori untuk multiple choice high order thinking skill, terutama untuk yang bidang-bidang kesehatan itu sudah ada, sehingga bisa saja di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kemudian, jadi sudah jelas bahwa kalau CPMK saya itu hanya untuk knowledge saja, kemudian untuk mengukur low order thinking skill dan high order thinking skill, maka teknik penilaian atau metode penilaian yang saya pilih itu bisa multiple choice. Seperti itu keterkaitannya. Sekarang kalau saya akan masuk ke project based learning. Ya, misalkan saya CPMK-nya itu berkaitan dengan merancang project gitu ya, merancang satu project ide, maka menurut Ibu Bapak semua itu ada di kuadran mana? Yang project base itu ada di kuadran mana? Kurang lebih Ibu Bapak. Nah, ya, oke, bisa tentu untuk project ya mungkin bisa 3, bisa 4, tetapi project dan case itu kita menginginkan bisa ada di kuadran 4. Yaitu bisa mengukur sampai high order thinking skill dan juga sampai ke performance. Sehingga yang perlu kita siapkan yaitu instrumen-instrumen penilaian yang project based learning tadi itu untuk mengukur high order thinking skill dan untuk performance-nya. Terima kasih interaksinya Ibu Bapak semua. Jadi ini supaya tetap aktif di depan layar, walaupun mungkin Ibu Bapak bisa sambil jalan-jalan, karena kalau duduk saja juga capek, jadi Ibu Bapak bisa sambil jalan, tidak apa-apa. Kemudian berikutnya, tadi kaitannya dengan mengukur project based dan case method, kita butuh instrumen penilaian. Ya, instrumen penilaian. Kalau kita sebutkan di dalam buku panduan penyusunan kurikulum, instrumen penilaian kita itu bisa rubrik, bisa portofolio. Ya, kita masuk untuk yang rubrik dulu. Rubrik itu di dalam buku panduan itu kita sebutkan ada 3 sebetulnya. Kita coba perlihatkan di sini yang 2, yaitu ada rubrik analitik dan rubrik holistik. Kita mulai dari yang rubrik holistik dulu. Untuk rubrik holistik ini tentu memberikan penilaiannya itu secara menyeluruh, secara holistik terhadap mutu atau performance dari kinerja mahasiswanya. Sedangkan untuk rubrik analitik ini sudah dipisah per kriteria atau per dimensinya. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Kalau yang holistik karena menyeluruh bisa lebih cepat. Kalau analitik ya lebih lama ya, biasanya. Tetapi punya keunggulan yang analitik karena bisa mengukur performance lebih spesifik, bagian kriteria apa sajanya, sehingga untuk merefleksikan performance mahasiswa lebih mudah. Saya lebih suka untuk yang analitik karena sebetulnya untuk tautan lebih sedikit lebih
lebih lama lebih sedikitnya juga relatif sebetulnya. Berikutnya ini salah satu rubrik untuk grup case study. Ya, misalkan ini kalau menurut Ibu Bapak tadi berarti ini masuk ke yang analitik, rubrik analitik, karena kita akan memecah kriterianya. Ya, kriterianya di sini ada 4 kriteria, yaitu dimensinya ada 4, yaitu bagaimana mahasiswa bisa mengidentifikasi masalah atau isu-isu utamanya. Kemudian bagaimana mahasiswa bisa menganalisis isu tersebut. Kemudian yang berikutnya bagaimana mahasiswa itu menyusun strategi ya, untuk terkait dengan penyelesaian tersebut. Kemudian bagaimana mahasiswa bisa merelasikan dari prior knowledge, materi-materi yang ada untuk pemecahan kasus yang ada. Jadi kurang lebih ada 4, ya ini sebagai contoh saja Ibu Bapak semua. Kemudian jadi ini kita sebut dimensi atau kriteria. Kemudian yang di sini kita sebut skala, ya skalanya katakanlah ada 4 level yang biasanya kemudian masing-masing level itu kita beri nilai rentangnya, katakanlah seperti ini. Level 4 yaitu level yang paling tinggi, ya sampai level 6. Level 1 maaf, ini yang paling rendah. Untuk level 4 katakanlah yang sangat baik atau yang excellence, katakanlah nilainya akan lebih besar minimalnya, minimalnya katakanlah 85, katakanlah seperti ini. Rentang-rentang ini nanti Ibu Bapak akan menyesuaikan, biasanya akan seragam di dalam program studi masing-masing. Misalkan. Kemudian yang berikutnya baik itu diberi rentang nilai berapa sampai berapa. Kemudian level 2 katakanlah cukup, yang level 1 itu kurang, seperti itu. Kemudian yang di bawah yang ini kita sebut indikator, ya indikatornya. Jadi seberapa indikator yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu nanti kita lihat. Jadi di masing-masing inilah yang kita sebut rubrik analitik. Tentu Ibu Bapak mungkin penuh tantangan untuk mendapatkan ini. Saya sarankan Ibu Bapak untuk kalau mau mendapatkan inspirasi banyak rubrik, itu biasa dipakai oleh universitas-universitas besar, itu rcampus.com. Di sana ada rubrik-rubrik, berbagai macam rubrik yang bisa menjadi kampusnya pakai C ya. rcampus.com. rcampus. Nanti saya akan tunjukkan lamannya, rcampus.com. rcampus.com. Itu ada biasanya dipakai oleh universitas-universitas besar untuk menjadi inspirasi pengembangan rubrik. Kemudian berikutnya untuk berkaitan dengan rubrik, ya Ibu Bapak semua, ini salah satu juga bentuk rubrik ya untuk ketika mahasiswa mempresentasikan hasil kasusnya seperti itu ya. Jadi contohnya di sini dinilai dari kriteria bagaimana cara dia menyampaikan, kemudian visualisasinya seperti apa, kemudian stagingnya seperti apa, kemudian keterlibatan dia seperti apa, respon di pertanyaan-pertanyaan di kelasnya seperti apa. Jadi ini bisa kita pakai ketika mahasiswa mempresentasikan hasil dari case study-nya. Kita juga bisa membagi, bisa dibagi level 4 atau 5, kemudian kriteria-kriterianya kita sebutkan di dalamnya. Kemudian Ibu Bapak semua, untuk yang bekerja secara efektif dalam tim juga bisa kita nilai. Jadi ini kontribusi performance individualnya. Jadi bagaimana dia bekerja di dalam timnya seperti apa. Ini salah satu dari rubrik yang bisa kita pakai. Jadi dari memproduksi informasinya, kemudian keterlibatan dia di dalam timnya, kemampuan mendengarnya, mendelegasikan tugas-tugasnya, dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian
Misalkan ini adalah salah satu rubrik holistik Ibu Bapak semua, yaitu untuk memperlihatkan salah satu proyek multimedia, kemudian kita coba scoring gitu ya, dari mulai sangat baik sampai sangat kurang, kemudian skor nilainya juga sudah kita tentukan, katakanlah ini sebagai contoh, kemudian kita buat deskripsinya. Kalau dia dapat nilai rentang 80-100, dia memenuhi kriteria seperti apa? Ada deskripsi capaiannya. Nah, deskripsi capaian ini itu sifatnya holistik, jadi menyeluruh. Jadi mahasiswa nanti tidak akan tahu saya tuh kekurangan spesifiknya itu ada di mana. Kalau analitik tadi akan tahu, oh saya tuh punya ketika presentasi saya kurang dapat melibatkan diri di dalam presentasi, kurang dapat bisa menjawab pertanyaan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya contoh instrumen yang kedua, yaitu portofolio. Kalau tadi rubrik, sekarang portofolio, ada 3 macam penilaian portofolio, yaitu portofolio perkembangan. Di sini adalah koleksi karya mahasiswa untuk menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, portofolio pamer atau showcase, yaitu berisi hasil karya yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaik mahasiswa. Kemudian portofolio komprehensif, yaitu berisi seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajarannya. Ini salah satu analisis untuk portofolio mahasiswa ya. Jadi misalkan mahasiswa siapa gitu ya, melihat apa masing-masing, jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari yang ada di materi kita itu seperti apa, kemudian dokumen hasil karya mahasiswa seperti apa, analisis asesmen ketercapaiannya seperti apa. Ini untuk mendokumentasikan portofolio mahasiswa. Kemudian ini salah satu contoh penilaian portofolio, misalkan mahasiswa kita minta untuk menulis seperti itu, kemudian kita lihat dari hasil-hasil yang ada, bagaimana dia melakukan literatur review terhadap artikel 1, melakukan literatur review terhadap artikel kedua, dan seterusnya. Jadi ini, kemudian, ini tadi gambaran yang di depan, saya mau gambarkan seperti ini Bapak semua. IKU butir nomor 7 itu sudah dinyatakan jelas menjadi bagian dari indikator yang harus kita sasar bersama di sana, bahwa case method dan team based project itu punya bobot evaluasi minimal 50%. Ya. Kemudian kalau kita melakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu ini saya tadi juga belum mengucapkan selamat kepada Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi Pendidikan Biologi yang ikut terlibat aktif secara nasional untuk menjadi Center of Excellence tentunya. Tentu kita akan mengarahkan juga pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling tidak atau minimal 20 SKS di luar kampusnya. Demikian juga IKU butir nomor 4, kita punya potensi berkolaborasi dengan profesional dan praktisi untuk masuk di dalam pengembangan kurikulum dan penyampaian materi-materi pembelajaran kita, seperti yang tadi saya coba contohkan. Kemudian juga IKU butir nomor 6 terkait dengan kemitraan. Jadi kurang lebih kalau kita mau melakukan MBKM 4 ini itu sudah bisa kita masuk ikut membantu perguruan tinggi untuk mencapainya. Yang lainnya sebenarnya ada juga hubungannya, walaupun hubungannya tidak langsung. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua, nah ini yang tadi kita sasar, bahwa case method, pilihan case method dan team based project itu pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan abad 21. Kita butuh RPS. Di dalam RPS ada capaian pembelajaran mata kuliah dan CPMK yang harus kita cermati betul ketika menyatakannya. Kemudian yang berikutnya kita butuh merencanakan pelaksanaannya ya. Di dalam RPS ini termasuk tadi kasus dan proyeknya. Jadi penugasannya nanti seperti apa, penugasan yang besar itu nanti akan seperti apa. Kemudian pelaksanaannya tentu kita akan mengedepankan partisipasi aktif, dan nanti ada produk atau karya yang dihasilkan oleh mahasiswa, dan ada assessment dan evaluasi yang sudah kita lengkapi dengan rubrik. Jadi itu Ibu Bapak semua, saya akan berikan contoh dari materi dari pengalaman yang saya buat dari RPS, RPS yang saya buat, nanti akan saya share ke Ibu Bapak semua.
Jadi itu mudah-mudahan teman-teman semua bisa melakukan inovasi di dalam mata kuliah masing-masing supaya kita bisa gotong royong untuk bisa membantu mahasiswa mencapai kompetensi abad 21.